mungkin hari-hari berikutnya berbagai kampus di seluruh Indonesia mulai menyuarakan pesan-pesan moral yang bersifat korektif terhadap kecenderungan-kecenderungan politik yang terus terang menyesakkan dada bagi mereka yang mempunyai political awareness. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Kami merasa ada degup baru di dalam moral politik bangsa Indonesia dewasa ini, yaitu dengan munculnya suara-suara kritis dari berbagai kampus. Kami akan coba bahas walaupun ringkas tentang masalah ini. Juga kemudian akan mengajukan sebuah usulan yang berkaitan dengan peran sangat besar Fakultas Hukum seluruh universitas di Indonesia tentang krisis konstitusional yang sekarang ini berlangsung. Nah, akan tetapi sebelum kami melanjutkan ini, kami ingin menyampaikan rasa belasungkawa atas kepergian Bapak Sarwin pada tanggal 29 Januari 2024. Bapak Sarwin adalah kakek dari Imam Tamain, salah satu pendukung kolom Fakhri Ali. Kakek yang benar-benar seorang petani ini mengembuskan nafas terakhir pada umur 84 tahun di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada kakek Sarwin yang hebat ini. Nah, kita kembali ke pokok persoalan. Sebenarnya kami dari kolom Fakhri Ali sudah lama membicarakan tentang perlunya kritik terhadap situasi kebijakan-kebijakan politik yang berlangsung dewasa ini di Indonesia. Karena itulah saya pada 2022 di dalam percakapan konten Zulfan Lindan telah menyampaikan suatu pernyataan bahwa kampus sekarang ini memble terhadap situasi-situasi yang berkembang, terutama situasi politik yang berkembang di Indonesia. Kemudian beberapa konten kami berusaha mengangkat suara-suara kritis yang disampaikan oleh MH Ainun Najib, yang disampaikan oleh Rocky Gerung, dan berbagai tokoh-tokoh lainnya sebagai sesuatu yang konstruktif bagi kesadaran politik bangsa. Karena itu, kalau saya tidak salah, ada 2 atau 3 kali kami mengangkat pikiran-pikiran dan posisi tentang pentingnya Rocky Gerung dan MH Ainun Najib di dalam politik nasional Indonesia dewasa ini. Bahkan kami katakan, karena kampus diam, maka Rocky Gerung berbicara. Karena pesantren diam, maka MH Ainun Najib berbicara. Tetapi kemudian kita sudah mulai melihat suara-suara yang muncul dari kampus. Yang pertama, tetapi tidak tercatat oleh publik, adalah suara yang disampaikan dari Universitas Paramadina pada tanggal 20 Desember 2023 di bawah pimpinan Dr. Pipip Ahmad Rifai. Paramadina University telah menyampaikan kegelisahannya dan himbauannya tentang intimidasi yang dilakukan terhadap suara-suara yang kritis dalam perpolitikan Indonesia dewasa ini, apalagi menjelang pemilu 2024. Lalu kemudian kita melihat pekan lalu, tepatnya 31 Januari 2024, Universitas Gadjah Mada atau UGM yang dipimpin antara lain oleh Profesor Kuntoro. Secara kebetulan, Profesor Kuntoro dan saya itu sama-sama belajar
di Australia. Profesor Kuntoro belajar di Melbourne University, sementara saya belajar di Clayton Monash University, menyampaikan pesan-pesan moral yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan politik yang berlangsung di Indonesia dewasa ini. Jadi, kekosongan suara-suara kritik berbasiskan moral dan berbasiskan kearifan dunia perguruan tinggi itu sudah mulai muncul. Karena kemudian kita lihat setelah Universitas Gadjah Mada muncul kemudian suara yang sama di Universitas Islam Indonesia. Kedua universitas ini berasal dari Yogyakarta. Lalu kemudian kita melihat bahwa suara yang dimunculkan oleh dua universitas ini bergema ke seluruh Indonesia, sampai kemudian Universitas Indonesia, yaitu salah satu universitas terbesar ya di negeri kita, juga mengambil suara yang sama. Karena itu, kolom Fachri Ali menyampaikan rasa salut yang sebesar-besarnya atas kesediaan para sivitas akademika di Indonesia menyuarakan pesan moral yang benar-benar ikhlas untuk kepentingan kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kritik-kritik mereka telah mengambil alih kritik-kritik yang disampaikan secara individual, antara lain oleh Rocky Gerung dan MH Ainun Najib, beserta para tokoh-tokoh publik lainnya. Sekarang kita melihat pintu-pintu kritik mulai terbuka. Untuk menggantikan kata, sudah ada keberanian dari dunia kampus untuk berbicara. Kita akan melihat bahwa beberapa saat setelah konten ini dibuat pada tanggal 4 Februari 2024, beberapa universitas lainnya akan mengikuti jejak yang telah ditorehkan oleh Universitas Paramadina maupun Universitas Gadjah Mada dan UII. Dan kita berharap dengan pesan-pesan moral dengan latar belakang universitas ini, maka para pemimpin politik kian mawas diri, kian mampu mengontrol sistem dan tingkah laku politik mereka yang benar-benar telah membuat sesak dada bagi mereka yang awas, bagi mereka yang sadar tentang perkembangan politik dan tentang penyimpangan-penyimpangan yang berlangsung dewasa ini. UGM ini telah menarik perhatian saya sejak awal, karena UGM itu adalah kampus dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Sebelumnya telah muncul tokoh reformasi Amin Rais. Lalu kemudian muncul tokoh-tokoh berikutnya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar, dan seterusnya, termasuk Airlangga Hartarto. Dan karena itu, kolom Fachri Ali sejak awal telah menaruh perhatian terhadap universitas yang bersejarah ini. Itulah sebabnya kami telah membuat konten tersendiri tentang Universitas Gadjah Mada, yaitu pada 13 Oktober 2022 kami buat konten tentang Universitas Gadjah Mada yang melahirkan pemimpin-pemimpin nasional. Judul yang kami berikan adalah Bahagialah UGM. Kemudian pada 17 Oktober tahun yang sama, konten berikutnya kami buat juga berkaitan dengan Universitas Gadjah Mada dengan judul Anomali Masyarakat dan Peran Kebangsaan UGM. Inilah yang membuat secara subjektif bagi kami suara moral yang disampaikan oleh sivitas akademika UGM tentang dunia politik nasional
terutama yang berkaitan dengan tingkah laku elit Indonesia menjelang pemilu 2024 ini menjadi suatu yang bersifat khusus, karena seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kami telah melihat UGM 1 tahun sebelumnya mempunyai potensi besar untuk memberikan suara-suara yang penting, terutama di dalam konteks kritik moral atas dunia politik Indonesia. Tetapi jauh sebelumnya, yaitu pada 28 Juli 2022, saya di dalam sebuah percakapan Zulfan Lindan Unpacking Indonesia sudah menyebutkan bahwa di dalam proses-proses politik yang berlangsung sejak 2020-an sampai 2022, pada waktu percakapan dengan Zulfan itu berlangsung, telah saya katakan kampus itu memble. Intelektual itu tidak bisa kita serahkan kepada perguruan tinggi karena memble mereka. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan politik yang diambil secara memusat dilakukan atas dasar konsolidasi elit di dunia parlemen, tidak mendapatkan tanggapan apapun dari dunia kampus. Itulah sebabnya sekali lagi kami katakan, kami memberikan apresiasi yang besar kepada Rocky Gerung, kepada MH Ainun Najib, karena kritik-kritik yang mereka sampaikan itu pada dasarnya secara teoritis itu mewakili diamnya dunia kampus di pihak Rocky Gerung dan diamnya dunia pesantren di pihak MH Ainun Najib. Oke, jadi dengan demikian suara yang dipelopori oleh Universitas Paramadina di bawah kepemimpinan Pipip Ahmad Rifai, yang rektornya itu adalah Profesor Didi Rahbidi, kemudian diikuti pada 31 Januari 2024 oleh UGM dan Universitas Islam Indonesia, yang kemudian memberikan basis untuk mengatakan hal lainnya, yaitu memberikan keberanian bagi universitas-universitas lain untuk menyampaikan suaranya. Ketika konten ini dibuat pada 4 Februari 2024, kita melihat keesokan harinya, mungkin hari-hari berikutnya, berbagai kampus di seluruh Indonesia mulai menyuarakan pesan-pesan moral yang bersifat korektif terhadap kecenderungan-kecenderungan politik yang terus terang menyesakkan dada bagi mereka yang mempunyai political awareness, mempunyai kesadaran politik, bagi mereka yang terdidik dan merasa perkembangan bangsa sekarang ini seakan-akan tidak lagi tegak pada sebuah sistem etik dan disiplin etik yang kuat. Yang ditekankan di situ hanya persoalan legalisme belaka. Inilah sebabnya Kolom Fakhri Ali ingin menyampaikan selamat kepada universitas-universitas dan berbagai perguruan tinggi lainnya, termasuk Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan berbagai UIN lainnya di seluruh Indonesia. Jadi momentum ini adalah sebuah momentum konstruktif. Pesan moral muncul dari sumber-sumber yang paling otoritatif, yaitu kampus atau universitas. Dalam situasi yang semacam inilah, Kolom Fakhri Ali ingin mengajukan sebuah proposal berikutnya yang masih berkaitan tentang kepentingan bangsa. Titik persoalannya kami beri judul, bersatulah seluruh fakultas hukum universitas-universitas di Indonesia. Kami mengusulkan agar fakultas-fakultas hukum universitas-universitas di Indonesia ini untuk segera membuat simposium nasional untuk membicarakan apa yang sering disebut oleh berbagai kalangan sebagai krisis konstitusi. Krisis konstitusi ini dimulai pada sidang MK 16 Oktober 2023.
di bawah kepemimpinan Anwar Usman menetapkan perubahan standar umur bagi calon presiden atau wakil presiden. Dari umur 40 diturunkan menjadi umur 35 dengan beberapa catatan yang kita semua sudah tahu. Persoalan krisis konstitusional ini adalah Anwar Usman itu sendiri adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka yang muncul menjadi calon wakil presiden melalui sidang MK 16 Oktober 2023 itu. Di sini kita melihat ada persoalan etik yang berat seperti yang dinyatakan oleh Profesor Jimli Asidiki, Ketua MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa keputusan ini adalah problematik dari segi etik, dan inilah yang ditekankan oleh para anggota MKMK itu. Tentu prosesnya telah berlanjut hingga saat ini. Saya tidak tahu, karena bukan ahli hukum, apakah keputusan yang dibuat sedemikian rupa itu mempunyai konsekuensi hukum. Biarlah pertanyaan itu dijawab oleh para ahli hukum. Tetapi dengan menyatakan ini, kami dari kolom Fahri Ali mengusulkan agar seluruh fakultas hukum universitas-universitas di Indonesia bersatu untuk membuat simposium berbasis pada kasus sidang MK 16 Oktober 2023 itu. Apakah konstitusi itu telah benar-benar ditegakkan atau tidak? Merekalah yang secara profesional dan juga secara etik punya otoritas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena itu, hasil dari simposium seluruh fakultas-fakultas hukum akan menjadi sebuah landasan baru, jurisprudensi baru untuk melihat dan menilai bukan saja posisi MK, melainkan juga peraturan-peraturan baru, ketentuan-ketentuan baru, regulasi-regulasi baru tentang posisi dan otoritas seorang presiden, posisi dan otoritas seorang wakil presiden, posisi dan otoritas seorang menteri, pos-pos yang berkaitan dengan itu semua. Karena apa yang berlangsung sekarang ini, seorang tokoh, seorang menteri, seorang yang masih punya jabatan kenegaraan itu tidak diharuskan mundur dari jabatannya ketika mereka menjadi calon presiden atau wakil presiden, sehingga terjadi kerancuan antara otoritas yang dia miliki yang secara resmi sebagai salah satu agensi negara dengan otoritas yang dia miliki sebagai calon presiden dan wakil presiden. Inilah yang menyebabkan harus ada usaha menyelamatkan bangsa dan negara, dan salah satu langkah yang paling strategis adalah kepastian hukum. Dan untuk itulah simposium seluruh fakultas hukum dari universitas-universitas di Indonesia menjadi sangat penting untuk memberikan sebuah dasar yang lebih kokoh bagi perkembangan politik di Indonesia. Jadi, krisis konstitusi yang kita alami dewasa ini, insya Allah akan relatif bisa dipecahkan dengan simposium dari seluruh fakultas hukum, universitas-universitas seluruh Indonesia.